Bahan ajar yang Bapak kembangkan ini step by step kan. Seseorang tidak bisa bermigrasi dari satu tema ke tema lain sebelum tuntas, kan begitu kan? Nah, itu ada benarnya, tapi salahnya juga banyak. Karena gejala pendidikan abad industri itu episodik, step by step. Tapi gejala pendidikan abad belajar itu atau learning age itu menggelandang. Jadi yang Pak Rio kembangkan itu cocok untuk yang belajar step by step, tapi tidak cocok untuk yang ingin belajar menggelandang. Karena tidak semua mahasiswa itu ingin mengetahui seluruh yang Bapak tulis itu. Dia mungkin hanya ingin mengetahui bagian-bagian tertentu saja. So, yang lain sudah dia ketahui karena dia sudah menjadi pembelajar. Apa komentar Pak Rio tentang komentar saya? Baik, terima kasih Prof. Jadi terkait apa yang disampaikan Prof, di satu sisi saya kurang sependapat. Karena pada prinsipnya konsep orang belajar itu mesti bertahap. Makanya muncul kelas 1, kelas 2 sampai sekolah menengah atas. Jadi tapi dalam konsep menerima informasi, mencari pengetahuan, saya sepakat bahwa mesti menggelandang. Dia mesti spiral, dia mesti liar gitu. Tapi untuk konten-konten tertentu, dia mesti berurutan. Sama seperti kita memasang sebuah perangkat, tidak mungkin kita sampai kepada proses proses menghasilkan produknya kalau di pondasi itu nggak kuat. Maka perlu ada step by step itu. Demikian, Bro. Baik. Sekarang ini kita menemukan banyak sekali orang yang terampil berbicara. Sepakat kita kan? Sepakat. Tapi kita justru melihat orang-orang yang terampil berbicara itu tidak terampil berkomunikasi. Dan itu menunjukkan tontonan yang luar biasa jahat bagi kepentingan pendidikan. Misalnya di televisi. Jago-jago itu berbicara dalam perdebatan, tapi berbicara serentak, satu sama lain berbicara. Padahal berkomunikasi yang benar itu ketika satu orang sedang berbicara, yang lain diam, kalian mendengarkan. Demikian juga sebaliknya. Ini tontonan yang bagi saya itu sangat tidak edukatif. Justru dilakukan oleh orang-orang yang merasa hebat. Apakah Pak Rio punya cara untuk menghentikan praktek-praktek buruk semacam itu agar ke depan itu tidak terjadi? Lihat di debat di Amerika itu, mereka saling menghormati. Itu sungguh pun dia sama-sama jago gitu. Ini kadang-kadang kan makin terpojok, dia makin menyela pembicaraan sehingga sangat tidak jelas. Dan moderatornya atau penyiarnya tidak berdaya apa-apa. Seperti apa itu Pak Rio? Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau ditanya, maka saya jawab, kalau ingin hal itu tercapai maka belajarlah berbicara lewat media yang saya kembangkan dan bahan ajaran yang saya punya. Terlepas dari itu, kalau berbicara tentang kemampuan berbicara, ada pepatah menyatakan bahwa orang bijak tahu kapan berbicara, orang bodoh itu diminta berbicara. Jadi dia bisa menahan diri Prof. Kapan harus berbicara dan kapan tidak berbicara. Tapi ini berkaitan dengan etika dan karakter bangsa kita. Jadi untuk merubah ini bukan suatu hal yang gampang. Perlu proses yang simultan dan berkelanjutan agar terjadi perubahan dari pola-pola berbicara. Maka yang orang pahami sekarang, kami terkhusus orang bahasa, ngapain orang ini belajar keterampilan berbicara? Dari lahir kita sudah bisa berbicara. Tetapi pada konteks-konteks tertentu, keterampilan berbicara yang kami pelajari itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi secara lisan, tapi bagaimana attitude, bagaimana etika dalam berbicara. Kita melihat bagaimana Romawi runtuh oleh Yunani. Apa yang tadi Indonesia kepada penasihat itu? Apa yang memang kita kalah? Karena kita tidak ada orator umum. Para Spartan yang sebelum itu beda perang akan dibakar oleh orator umum. Sehingga semangat berjuang bertempur itu ada. Jadi kemampuan berbicara ini bukan hanya sekedar untuk kita ngomong pada tempat yang tidak tepat, tapi kita ngomong dengan cara yang tepat, pada tempat yang tepat, dan cara yang lebih efektif. Mungkin begitu. Ya, bicara yang bagus kan bicara yang lugas, betul nggak? Betul. Low context.
Tapi di kita itu prakteknya itu high context. Bicara high context itu kita tidak tahu persis apa yang dia maksud, sehingga melahirkan kebingungan. Ini apa yang sungguhnya dimaksud? Tapi kalau kita bicara secara lugas, ada benturan-benturan kultural, terutama bicara pada bos. Bos itu kan tidak suka dengan bahasa-bahasa lugas, sehingga dia tidak bisa membedakan mana bahasa original, mana bahasa basi. Dan kalau bos atau siapa saja itu lebih suka bahasa basi, dia itu akan terlibat dalam kebohongan yang luar biasa. Dan ini harus kita hentikan, gitu. Sehingga nanti kita tahu ini maksudnya apa, sehingga tidak perlu penalaran yang cukup panjang untuk mentransformasi dari apa yang dia katakan menjadi tindakan. Communication skill dalam kerangka 21 mestinya seperti itu. Nah, menurut Pak Rio, apakah faktor-faktor kultural semacam itu yang high context itu bisa kita kikis sehingga nanti orang itu makin hari makin bergerak ke arah to the point, sehingga ketika dia berbicara dia tidak perlu lagi jeda yang panjang untuk menafsirkan apa yang dimaksudkan dalam pembicaraan itu. Baik. Jadi sangat dimungkinkan itu bisa dikikis dengan pola bisa ala biasa. Jadi bahasa basi perlu dihilangkan, bahasa lugas untuk poin seperti yang disampaikan Prof memang perlu kita sampaikan secara lugas. Tetapi kita tetap memahami bahwa teks dan konteks itu hal yang berbeda. Sehingga ketika kita tahu lawan berbicara siapa, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih tadi. Atau kita bisa pilih diksinya, kosakatanya sesuai dengan lawan berbicara. Maka itu bisa menjadi salah satu solusi bagaimana kita mengikis obrolan penuh bahasa-basi tadi, Bro. Mungkin demikian, Bro. Ya, karena itu maka seringkali orang itu melihat kebenaran tidak atas dasar fakta, tapi dia melihat kebenaran itu atas dasar konteks tadi, atas dasar posisi, atas dasar menguntungkan atau tidak. Di era kampanye sekarang ini kan kita sudah kenal itu pembicara-pembicara yang ulung itu, yang 2-3 tahun lalu itu seperti putih bersih, ya, tapi sekarang itu jadi berputar 90 derajat. Sehingga kita tidak tahu siapa dia yang sungguhnya, karena mutasi cara berpikir itu luar biasa hebat. Pada di sisi lain kita menghendaki adanya konsistensi, sehingga ada semacam trust. Nah, sekarang ini membangun trust itu tidak gampang, karena banyak sekali kebenaran kontekstual, kebenaran persepsial yang dibangun, karena orang cenderung untuk lebih mementingkan dengan cara begini saya bisa aman atau tidak, gitu. Karena orang tuh cenderung amannya saja. Padahal dalam psikologi itu orang yang ingin amannya saja adalah orang yang paling tidak tenang dalam hidupnya, kan begitu kan? Gitu. Jadi jangan dikira pejabat itu senang, selagi dia takut kehilangan posisi, tidak akan pernah nyaman dalam hidupnya. Orang itu kalau mau tenang, mau gembira, mau eksis setiap saat, mau berpandang optimis, setiap saat itu harus siap menerima risiko apapun. Di ruang kelas juga sama. Kita menemukan anak-anak yang cerdas, tapi dia punya ruang. Nanti kalau saya bicara berbeda dengan dosen, takut saya berbicara semacam itu ada efek penilaian. Mestinya itu harus ada di ruang steril. Nah, kalau kita masih menggunakan cara-cara semacam itu, kita sulit untuk menemukan kebangkitan. Dia di Afrika Selatan itu, dulu Nelson Mandela itu dipenjara 27 tahun. Terjadi reformasi kurikulum di mana orang diberi ruang untuk berbicara dan mengekspresikan dirinya, sehingga muncullah gerakan demo besar-besaran. Dan anak-anak sudah tidak takut lagi, sebab dia sadar dengan cara ini kita harus bangkit dari dominasi kulit putih, gitu. Tidak hanya lagi kami di Afrika yang hitam ini direndahkan oleh kulit putih. Akibatnya apa? Dengan kebangkitan itu Afrika Selatan itu menjadi negara yang termaju di kawasan Afrika.
Apakah Pak Rio punya mimpi ke depan tuh anak-anak kita itu bisa berpikir egaliter sehingga dia tidak merasa disubordinasi oleh dosennya, termasuk oleh promotornya. Saya maunya sekali-sekali itu di ruang ujian dokter ini pertanyaan bab salah, tidak relevan saya jawab di sini. Kalau Bapak begitu saya kasih dari 10 atau 100. Kan begitu kan? Harus berani kita. Asumsi apa itu? Reformasi proses pembelajaran sehingga terjadi eskalasi untuk bagaimana orang secara nyata bisa beraktualisasi diri, versi dirinya, bukan versi bagaimana dia ingin profit taking atau mengambil keuntungan dari interaksi itu karena ada rasa cemas dan sejenisnya. Silakan yang terakhir, Pak Rio. Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau ditanya terkait seperti apa proses kedepannya, harapan saya mengutip kata-kata Aristoteles, kalau Anda ingin menguasai dunia, kuasailah seni berbicara. Nah, kalau berbicara tentang seni berbicara bukan hanya konteks penuh basa-basi, bukan berbicara ketika kita ingin sesuatu, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa memposisikan diri kita. Sehingga konteks yang disampaikan Aristoteles bahwa dunia itu bukanlah dalam artian sesuatu yang lebih komprehensif. Bisa hal-hal kecil tapi kita sangat menguasai. Itu dunia kita. Misalnya kita di dunia akademisi, di dunia perguruan tinggi, nah itu dunia kita. Prof hadir dengan gaya Prof ketika berbicara. Itu karena Prof sudah mampu menguasai dunia. Prof Sukri, Pak Didi, Pak Gusri hadir dengan gaya-gaya mereka ketika berbicara. Itulah bagian dari seni berbicara, kemampuan menguasai dunia. Dan harapan saya, generasi-generasi ke depan memiliki seni-seni berbicara yang baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh para filsuf, pemikir-pemikir hebat terkait seperti apa kemampuan berbicara, itu memang terjadi eskalasi. Dan memang bisa menjadi pembeda antara generasi sekarang ke generasi berikut. Demikian. Baik, jadi Plato itu hebat karena dia menentang pemikiran gurunya Socrates, sehingga Plato dikenang sampai akhir sejarah. Aristoteles itu hebat karena dia menentang pemikiran Plato. Kata Aristoteles, Plato adalah guru yang paling saya hormati. Tapi Anda berpikir tentang langit karena Anda bicara rasio. Saya berpikir tentang bumi karena saya bicara moral. Sampai sekarang ajaran mereka itu diingat. Tapi coba dulu kalau dia, saya setuju, ya tenggelam dia itu. Karena itu berpikir beda itu menjadi penting. Yang jadi masalah adalah tidak semua orang siap berada di ruang yang berbeda itu.